Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahyati Yulianti dan teman saya Reksajun Maharti dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai penyelesaian audit peristiwa kemudian, dan evaluasi kelangsungan usaha going concern dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Winugroho. Eh, Laporan auditor pada umumnya diterbitkan dalam hubungan dengan laporan keuangan historis yang dimaksud untuk menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Namun, ada peristiwa atau transaksi yang kadang-kadang terjadi sesudah tanggal tersebut, tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan dan laporan audit yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut. Kejadian ini untuk selanjutnya disebut sebagai peristiwa kemudian. Review peristiwa kemudian. Eh, eh, Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Peristiwa kemudian juga merupakan periode peristiwa eh, setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Tanggung jawab utama auditor adalah untuk peristiwa yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode yang berjalan. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Menurut pernyataan standar auditing nomor 46, terdapat dua tipe peristiwa. Kemudian yang membutuhkan perhatian manajemen dan memerlukan evaluasi auditor. Peristiwa kemudian yang dapat ditemukan dalam suatu proses audit yaitu tipe pertama meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melengkap dalam proses penyusunan laporan keuangan. Semua informasi yang tersedia sebelum penerbitan laporan harus digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kondisi yang digunakan sebagai dasar estimasi. Laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat menggunakan bukti tersebut. Mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa yang memerlukan penyesuaian laporan keuangan menurut kriteria di atas membutuhkan penerapan kebijakan dan pengetahuan tentang fakta-fakta kondisi yang ada. Contoh dari kerugian sebagai akibat piutang tidak tertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan sesudah tanggal neraca merupakan indikasi keadaan yang ada pada tanggal neraca. Oleh karena itu, membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum diterbitkan. Di lain pihak, kerugian yang sama namun sebagai akibat adanya pelanggan yang mengalami kebangkrutan karena kebakaran atau banjir sesudah tanggal neraca bukan merupakan indikasi kondisi yang ada pada tanggal neraca sehingga menyesuaikan laporan
keuangan bukan merupakan tindakan semestinya yang dilakukan. Penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat membutuhkan penyesuaian laporan keuangan jika peristiwa yang menyebabkan timbulnya tuntutan tersebut, seperti halnya hak paten, tetap telah terjadi atau ada sebelum tanggal neraca. Sedangkan tipe kedua meliputi peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak pada tanggal neraca yang dilaporkan. Dalam kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa-peristiwa ini memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Namun beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Kadang-kadang peristiwa tersebut sedemikian signifikan sehingga pengungkapannya yang terbaik dapat dilakukan dengan menambahkan data keuangan performa terhadap laporan keuangan historis yang menjelaskan dampak adanya peristiwa tersebut seandainya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal neraca. Hal ini mungkin membutuhkan penyajian laporan performa biasanya hanya dengan neraca performa dalam bentuk kolom yang disajikan bersamaan dengan laporan keuangan historis. Contoh dari peristiwa ini yaitu peristiwa yang dikelompokkan ke dalam tipe kedua, yaitu peristiwa yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan, tetapi tidak memerlukan penyesuaian. Contohnya, tetap atau sedianya yang diakibatkan oleh kebakaran atau kerugian, penjualan obligasi atau penerbitan saham baru. Kemudian ada pembelian bisnis, terjadinya tuntut hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal neraca. Kemudian ada kerugian aktiva piutang yang diakibatkan oleh kondisi serta penyebab utama kebangkrutan pelanggan yang terjadi sesudah tanggal neraca. Peristiwa kemudian yang mempengaruhi realitas aktiva seperti piutang dan sediaan atau penyelesaian suatu taksiran utang pada umumnya memerlukan penyesuaian laporan keuangan. Karena peristiwa tersebut merupakan pencerminan titik akhir kondisi-kondisi yang berlangsung atau ada sejak beberapa periode sebelumnya. Peristiwa kemudian seperti perubahan harga pasar, surat berharga yang sudah ditetapkan biasanya tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan karena peristiwa seperti itu mencerminkan evaluasi atas kondisi-kondisi yang baru. Bila laporan keuangan diterbitkan kembali seperti untuk laporan yang ditunjukkan kepada badan yang berwenang, peristiwa penting yang terjadi sesudah penerbitan pertama laporan keuangan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan yang diterbitkan kembali untuk mencegah disajikannya laporan keuangan yang menyesatkan pemakainya. Peristiwa yang terjadi dalam periode antara saat penerbitan pertama dan saat penerbitan kembali tidak mengakibatkan penyesuaian laporan keuangan, kecuali jika penyesuaian itu memenuhi kriteria untuk koreksi kekeliruan atau kriteria untuk penyesuaian periode sebelumnya yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Demikian juga untuk laporan keuangan yang diterbitkan kembali yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan periode-periode sesudahnya tidak memerlukan penyesuaian yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah penerbitan pertama, kecuali jika penyesuaian tersebut memenuhi kriteria tersebut di atas. Kemudian ada audit peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian yang harus diaudit adalah subsequent collection dan subsequent payment. Subsequent collection merupakan penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati
selesainya pekerjaan lapangan. Kemudian ada dilaksanakan dalam audit piutang dan barang dalam perjalanan. Sedangkan subsequent payment, pembayaran sudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit lapangan. Kemudian dilaksanakannya dalam audit hutang dan biaya masih harus dibayar. Tujuan dari pemeriksaan peristiwa kemudian yaitu yang pertama menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca tertanggal neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Sebab ada kemungkinan pada saat pembayaran uang ya, uang muka pembelian, perusahaan akan mencatat sebagai barang dalam perjalanan pada debit, kasnya, dan hutang dagang di kredit. Sedangkan saat penerimaan barang sebelum tanggal neraca, perusahaan mencatat persediaan di kredit, di debit, hutang di kredit. Akibat pertanggal neraca tetap terlihat saldo barang dalam perjalanan dan terjadi 2 kali pencatatan hutang dagang. Seharusnya pada saat penerimaan barang, baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca, perusahaan mencatat sebagai persediaan di debit, barang dalam perjalanan di kredit. Pada saat hutang tersebut dilunasi, hutang dagang di debit dan kas di kredit. Tujuan pemeriksaan peristiwa kemudian yang keempat untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca merupakan kewajiban perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo sesudah tanggal neraca. Kemudian yang kelima, memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat tertanggal neraca. Prosedur pengujian audit untuk review peristiwa kemudian. Sesudah tanggal neraca, auditor masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berbagai tahap pekerjaan audit. Periode ini disebut periode kemudian dan diperluas sampai audit sampai saat atau tanggal diterbitkannya laporan audit. Lama periode ini tergantung atas praktek pelaksanaan audit dan bervariasi mulai dari periode yang relatif singkat sampai ke periode 1 atau beberapa bulan. Tidak semua prosedur audit dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan beberapa tahap audit dilaksanakan selama periode kemudian. Sedangkan tahap-tahap lain sebagian besar telah dilaksanakan pada atau sebelum tanggal neraca. Pada saat audit mendekati tahap penyelesaian, auditor akan memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah auditing dan pelaporannya yang belum dapat diselesaikan dan auditor sudah tidak dapat diharapkan untuk melaksanakan review lanjutan atas berbagai masalah yang sudah dapat diselesaikan melalui penerapan prosedur audit sebelumnya. Di samping itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit lain dalam hubungan dengan periode sesudah tanggal neraca dengan tujuan untuk memastikan terjadinya peristiwa kemudian yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang cukup penting untuk kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ya, maksud saya dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur ini harus dilaksanakan pada saat akan mendekati saat penyelesaian kerjaan lapangan. Secara umum, auditor harus memeriksa atau mengeluarkan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit lapangan.
Memeriksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit firework. Periksa cut-off pembelian penjualan. Kemudian yang keempat, mereview laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. Selanjutnya, meminta kopi notulen rapat direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Kemudian kirim konfirmasi kepada nasihat hukum perusahaan. Kemudian menganalisa perkiraan profesional fee. Setelah itu mendapatkan surat pernyataan langganan, client representation letter, kemudian melakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang. Prosedur audit untuk penilaian peristiwa kemudian. Prosedur yang dipadukan sebagai bagian dari verifikasi saldo akhir tahun meliputi pengajuan visa batas, cut-off, dan penilaian yang dilakukan sebagai bahan dari pengujian terinci atas saldo. Yang kedua, banyak pengujian peristiwa kemudian dilaksanakan sebagai bahan dari verifikasi saldo akun. Yang ketiga, prosedur audit bersifat normal untuk membandingkan harga pembelian persediaan periode berikutnya dengan harga perolehan yang dibukukan. Pengujian atas penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan atau harga pasar. Kemudian ada pengujian kedua dilaksanakan secara khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang harus dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau diungkapkan dengan catatan kaki. Salah satu yaitu permintaan keterangan ke manajemen mengenai peristiwa kemudian dilakukan oleh pegawai klien yang tepat agar didapat jawaban yang bermanfaat. Korespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari penelitian atas kewajiban yang bersyarat, menelaah laporan intern yang disiapkan setelah tanggal neraca, menelaah catatan pembukuan yang disiapkan setelah tanggal neraca, memeriksa notulen yang diterbitkan setelah tanggal neraca, dan mendapatkan surat representasi. Kemudian ada penyelesaian audit ya. Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai jika yang pertama review atasannya, yang kedua hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan index working paper, diskusikan dengan klien. Kemudian yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Yang kelima, draft respon disusun oleh auditor in charge, pimpinan tim audit, kemudian direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh auditor, manager, dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM, yaitu catatan untuk partner, principal, dan manager. Kemudian yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui oleh PPM, diskusikan dengan klien. Jika klien setuju, buat final audit report. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, audit harus meminta surat pernyataan pelanggan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit, file work, dan tanggal laporan audit. Yang kemudian yang kesembilan, auditor membuat draft manajemen letter setelah direview dan disetujui oleh PPM
diskusikan dengan klien setuju buat manajemen letter final untuk klien. Tahap terakhir menyelesaikan urusan pelunasan audit fee ditambah 11% PPN dikurangi dengan PPh 23. Nomor 11 adalah dalam audit working paper cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir, opini yang diberikan tergantung hasil pemeriksaan. Dalam review kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar auditing working paper review guide. Pengumpulan bahan bukti akhir ya. 5 jenis pengumpulan bahan bukti akhir. Yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitik, yaitu jenis bahan bukti untuk menaksir kelangsungan hidup atas kertas kerja dan laporan keuangan yang dilakukan oleh partner yang bermanfaat sebagai penelaan akhir atas salah saji atau masalah keuangan yang material dan tidak dicatat selama pengujian lain, serta membantu auditor dalam mengambil tindakan objektif akhir laporan keuangan. Yang kedua adalah mengevaluasi asumsi going concern, yaitu menduga asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan yang ketiga, mendapatkan surat representasi manajemen yang mewajibkan auditor untuk mendokumentasikan representasi lisan dari manajemen selama audit. Sedangkan tujuan bagi klien adalah meningkatkan manajemen akan tanggung jawabnya mengenai asersi dalam laporan keuangan. Kemudian, mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pernyataan mengenai berbagai aspek audit. Surat tersebut menandakan dari klien tetapi merupakan praktik umum bagi auditor untuk menyiapkan surat dan meminta klien untuk mengetikkan pada kop surat perusahaan dan mendatanganinya. Penolakan klien untuk menyiapkan dan mendatangi surat representasi menyebabkan pemberian pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam SAS 85 menyarankan 4 kategori masalah yang dimasukkan dalam surat representasi klien, yaitu yang pertama laporan keuangan, yang kedua kelengkapan informasi, yang ketiga pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, yang keempat peristiwa kemudian. Surat representasi klien merupakan pernyataan yang tertulis pihak yang tidak independen karena tidak dapat dianggap sebagai bahan bukti yang handal. Sedangkan dalam beberapa audit, auditor mungkin menemukan bahan bukti yang bertentangan dengan laporan dalam surat representasi, maka auditor harus melakukan investigasi keadaan lingkungan dan mempertimbangkan apakah representasi di dalam surat itu dapat dipercaya. Sedangkan yang keempat yaitu mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Dalam SAS nomor 29 menyebutkan tambahan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan auditor, laporan bentuk panjang atau long form report. Beberapa jenis informasi, tambahan informasi yaitu yang pertama, laporan komparatif terinci yang mendukung keseluruhan pengendalian atas laporan keuangan utama, atas akun harga pokok penjualan, beban operasi dan aktiva rupa-rupa. Yang kedua, tambahan informasi yang diwajibkan oleh FASB dan SEC. Yang ketiga, data statistik tahun lalu dalam bentuk rasio dan tren. Sedangkan yang keempat, schedule pertanggungan asuransi, dan yang kelima, komentar tertentu atas perubahan yang terjadi dalam laporan. Pengumpulan bahan bukti akhir yang terakhir, yang kelima,
yaitu membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam SAS 8 mewajibkan auditor untuk membaca informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan hanya menyimpang informasi yang bukan bagian dari laporan keuangan, tetapi diterbitkan bersama. Jika auditor menyimpulkan terhadap ketidakkonsistenan yang material, maka klien diminta merubah informasi. Jika klien menolak yang mungkin tidak bisa, maka auditor seharusnya memasukkan paragraf penjelas ke dalam laporan audit atau menarik diri dari penugasan. Selanjutnya adalah mengevaluasi hasil. Kecukupan bahan bukti ya. Yang pertama adalah evaluasi akhir atas kecukupan bahan bukti, yaitu penilaian auditor atas seluruh audit untuk menentukan apakah seluruh aspek penting telah cukup diuji setelah mempertimbangkan situasi penugasan. Yang kedua, evaluasi kedua adalah langkah utama dalam proses ini, yaitu penelaahan program audit untuk meyakinkan bahwa seluruh bagian telah diselesaikan dan didokumentasikan dan di bawah seluruh tujuan audit yang dipenuhi. Sedangkan evaluasi hasil yang ketiga adalah alat bantu dalam menarik kesimpulan tentang kecukupan bahan bukti. Daftar penyelesaian penugasan, jika audit menyimpulkan bahwa kecukupan bahan bukti tidak diperoleh guna menarik kesimpulan mengenai kewajaran representasi klien terhadap dua pilihan. Yang pertama, tambahan bahan bukti. Yang kedua, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan menolak memberikan pendapat. Berikut ada daftar penyelesaian penugasan. Ada periksa dokumen. Yang pertama yaitu periksa dokumen audit tahun lalu. Apakah kertas kerja audit tahun lalu diperiksa atau atas bagian yang ditentukan dalam audit tahun berjalan, ya atau tidak? Kemudian bagian berkas permanen ditelaah untuk pos yang dipengaruhi tahun berjalan, ya atau tidak? Kedua adalah pengendalian intern. Apakah pengendalian intern telah cukup dipahami? Apakah ruang lingkup audit mencukupi berdasarkan resiko pengendalian yang diterapkan? Apakah seluruh kelemahan utama telah dimasukkan sebagai kondisi yang dilaporkan dalam surat komite audit atau manajer senior? Yang ketiga, seluruh dokumen, apakah semua notulen tahun berjalan telah ditelaah, dikutip, dan ditindaklanjuti? Yang ketiga, sudahkah berkas permanen dimutakhirkan? Yang keempat, sudahkah semua kontrak dan perjanjian ditelaah dan dikutip, disalin, dan didownload untuk menegaskan bahwa klien menaati seluruh hukum yang berlaku? Bahan bukti yang mendukung pendapat audit. Yang pertama adalah bagian penting dari evaluasi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar adalah mengikhtisarkan salah saji yang ditemukan dalam audit. Kemudian yang kedua, jika auditor menemukan salah saji yang material, maka neraca saldo harus disesuaikan untuk koreksi laporan keuangan. Yang ketiga, selain salah saji yang material, seringkali terdapat banyak salah saji yang tidak material ditemukan yang tidak disesuaikan pada saat ditemukan. Kemudian yang keempat adalah auditor dapat mengetahui jejak salah saji tersebut dan menggabungkan dalam beberapa cara. Tetapi banyak auditor menggunakan metode yang mudah disebut. Kemudian ada schedule audit salah saji yang disesuaikan ikhtiar salah saji yang mungkin. Contoh neraca lajur salah saji yang tidak disesuaikan. Dalam schedule dalam gambar tersebut mencakup baik salah saji yang diketahui
yang oleh klien telah diputuskan untuk tidak disesuaikan dan provokasi atas salah saji yang mencakup kesalahan pengambilan sampel. Jika auditor percaya bahwa terdapat kecakupan bahan bukti tetapi tidak menjamin kesimpulan mengenai penyajian laporan keuangan yang wajar, auditor sekali lagi mempunyai dua pilihan. Laporan harus direvisi sehingga auditor puas untuk memberikan pendapat wajar tanpa syarat atau menolak untuk memberikan pendapat harus diterbitkan. Kemudian penelaahan dokumentasi audit. Alasan utama saat penyelesaian audit yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan atau kinerja staf yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk menetralkan bahwa yang sering kali masuk ke dalam pertimbangan auditor. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar pelaksanaan kantor akuntansi publik. Penelaahan dokumentasi audit. Penelaahan laporan audit. Siapa yang menelah laporan? Siapa yang menelaah draft laporan akan tergantung pada sifat dari jenis penelaah laporan itu sendiri dan pada minat atau kepentingan dari tiap-tiap manajer dan eksekutif. Penelaahan draft dari sebuah laporan yang sangat memuaskan, sebuah laporan yang mencakup beberapa area yang atau fungsi yang relatif kecil dan terdefinisikan dengan baik, serta tidak terdapat temuan atau rekomendasi dapat dibatasi hanya oleh manajer lini dan atasan saja. Terdapat 4 jenis penelaahan laporan audit yang dapat dilakukan. Yang pertama, segmen-segmen laporan audit. Yang kedua, draft laporan audit. Yang ketiga, laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan. Yang keempat, rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Penelaah dokumen audit. Menentukan waktu penelahannya. Jika jumlah penelahan yang dilakukan semakin banyak, maka akan semakin lama penundaan yang terjadi dalam penerbitan laporan final. Kenyataan ini menempatkan auditor pada satu dilema. Di satu sisi, mereka menginginkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan melakukan penelahan atas draft laporan. Di sisi lain, mereka menyadari perlunya dilakukan pelaporan secara tepat waktu. Setelah membuat draft laporan, auditor hendaknya menyiapkan daftar penerima distributor laporan bersama dengan supervisor audit. Mereka memutuskan pihak-pihak mana yang sebaiknya menelah laporan dan bagaimana urutan penelahan tersebut. Penelahan audit secara bersamaan. Unsur-unsur penelahan audit secara bersamaan meliputi yang pertama, operasi yang sedang diaudit, yang kedua, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, yang ketiga, penghubung audit, yang keempat, tanggal audit dimulai, yang kelima, tanggal permintaan dilakukan penelahan ini, yang keenam, rincian temuan yang terdiri dari kriteria yang digunakan, kondisi yang ditemukan, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Yang terakhir, auditor ketua kepada siapa jawaban sebaiknya dilamatkan. Rapat penelahan. Rapat ini adalah milik auditor. Auditor dapat menentukan arah dari rapat. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyiapkan suasana secara lisan, yaitu yang pertama, lingkup pemeriksaan. Yang kedua, tingkat signifikan dari permasalahan yang ditelaah. Yang ketiga, pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dan pelaksanaan tanggung jawabnya. Yang keempat, kemauan untuk membahas semua permasalahan serinci apapun jika dibutuhkan.
Yang kelima, fakta bahwa laporan tidak mengandung kejutan apapun, bahwa seluruh aspek dari teman telah didiskusikan selama pekerjaan lapangan. Jika auditor belum melakukannya, maka tidak ada orang lain yang patut disalahkan apabila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan penelaahan draft laporan. Yang keenam, komentar mengenai beberapa banyak permasalahan yang diperbaiki. Yang ketujuh, berapa banyak yang masih dalam proses perbaikan dan berapa banyak yang masih harus diperbaiki. Yang kedelapan, kerjasama yang diterima selama audit dilaksanakan. Yang kesembilan, keyakinan bahwa klien akan diberikan kartu kredit di dalam laporan untuk semua tindakan perbaikan yang disarankan, diterapkan, atau diselesaikan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Reksa Maharti. Silakan Mbak Reksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rokayati telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tentang peristiwa kemudian dan going insurance. Saya akan melanjutkan going insurance, tentang pengungkapan laporan keuangan. Pertimbangan utama dalam menyelesaikan audit adalah menentukan apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah mencukupi. Dalam keseluruhan audit, penekanan pada kebanyakan pemeriksaan adalah verifikasi akurasi saldo pada buku besar dengan menguji akun yang paling penting dalam neraca saldo. Tugas penting lainnya yaitu memastikan bahwa saldo akun pada neraca saldo dijumlah dengan benar keseluruhannya dan diungkapkan pada laporan keuangan. Sebagai bagian dari tinjauan akhir penyingkapan laporan keuangan, beberapa kantor akuntan pabrik memberikan pemisahan antara daftar penyingkapan laporan keuangan untuk setiap perikatan. Penelaah independen. Telaah independen disyaratkan pada penugasan ISIC. Penelaah ini seringkali mengambil posisi yang bertolak belakang, guna meyakinkan bahwa pelaksanaan audit mencukupi. Ikhtisar evaluasi bahan bukti. Pada gambar tersebut mengikhtisarkan evaluasi atas kecukupan bahan bukti dan pengambilan keputusan. Apakah barang bukti itu mendukung pendapat? Auditor mengevaluasi kecukupan bahan bukti aktual dengan lebih dahulu mengevaluasi resiko audit yang dicapai menurut akun dan menurut siklus. Kemudian membuat evaluasi yang sama atas laporan keuangan keseluruhan. Menerbitkan laporan audit. Dalam kebanyakan audit, auditor menerbitkan laporan dengan wajar tanpa syarat. Unqualified opinion. Kebanyakan KAP memiliki pedoman laporan audit yang komprehensif guna membantu mereka dalam menyeleksi kalimat yang layak untuk laporan yang akan mereka putuskan diterbitkan. Komunikasi dengan komite audit dengan manajemen. Ada tiga. Yang pertama, ada tiga. Komunikasi pertama yang dibahas dalam bagian ini diwajibkan oleh standar audit untuk memastikan komite audit bahwa dan manajemen senior diberitahukan tentang temuan audit dan rekomendasi audit. Yang pertama, mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal, yaitu dalam SAS 82, AU 316, dan SAS 54 atau AU 317 mewajibkan
auditor mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal ke komite audit atau kelompok sejenis yang ditetapkan tanpa memperhatikan materialitas. Dan tujuannya adalah membantu komite audit dalam melaksanakan peran supervisi atas laporan keuangan yang handal. Kedua, komunikasi lain dengan komite audit, yaitu dalam SAS nomor 61 atau AU 380 dan perubahannya mensyaratkan auditor mengkomunikasikan tambahan informasi terdapat komite audit dan badan sejenisnya. Tujuannya untuk menginformasikan ke komite mengenai isu audit dan temuan yang akan membantu mereka dalam melaksanakan peran supervisinya atas laporan keuangan. Dan ketiga, mengkomunikasikan komisi yang dapat dilaporkan, yaitu auditor juga mengkomunikasikan kelemahan yang signifikan dalam desain atau operasi pengendalian intern dalam perusahaan besar. Komunikasi ini dilakukan ke komite audit, sedangkan dalam perusahaan kecil ke pemilik atau ke manajemen senior. Inilah unsur utama yang harus dikomunikasikan ke komite audit atau bahan sejenis berdasarkan SAS nomor 6. Yang pertama, tanggung jawab audit berdasarkan standar audit yang berlaku, yang meliputi tanggung jawab untuk mengevaluasi struktur pengendalian intern dan konsep keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut. Kedua, pokok-pokok kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan ke dalam laporan keuangan yang meliputi pertimbangan manajemen dan aspek yang berkaitan dengan estimasi politik akuntansi terkait. Ketiga, penyesuaian laporan keuangan yang signifikan yang ditemukan sepanjang audit dan implikasi yang dipilih manajemen untuk dibukukan dan juga yang diusulkan, tetapi tidak dibukukan. Dengan demikian pula salah saji yang tidak dikoreksi yang ditentukan oleh manajemen sebagai tidak material, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Pertimbangan auditor mengenai kualitas tidak hanya stabilitas prinsip-prinsip akuntansi klien, ketidakkesepakatan dengan manajemen mengenai lingkup audit, penerapan prinsip akuntansi atau susunan kalimat atau kata-kata dalam laporan audit. Kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan audit seperti kelangkaan pegawai klien dan kegagalan menyediakan informasi yang diperlukan. Topik signifikan dibahas dengan manajemen sebelum retensi auditor, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntansi dan standar audit. Tanggung jawab auditor atas informasi lain yang termasuk ke dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit, jika dapat diaplikasikan. Going concern atau berlangsungnya usaha. Going concern berkelangsungan usaha merupakan kondisi di mana suatu badan usaha atau entitas diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Pertanyaan going concern merupakan pertanyaan yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Para pemakai laporan keuangan pada umumnya juga sangat memperhatikan pernyataan yang diberikan oleh auditor, di mana pernyataan audit merupakan salah satu gambaran atau penilaian auditor terhadap kondisi perusahaan
apakah dapat bertahan hidup atau tidak di masa depan. Kajian mengenai pernyataan going concern biasa diukur dari kantor akuntan publik itu sendiri, meliputi pernyataan going concern yang dikeluarkan oleh auditor di tahun sebelumnya, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan pada umumnya akan menjadi dasar dalam penentuan penerimaan pernyataan going concern. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan, terutama pada kondisi ekonomi yang sedang menurun. Pada saat perusahaan dalam keadaan likuidasi, perusahaan dapat menjual semua aset perusahaan atau melakukan regenerasi atau reorganisasi sehingga perusahaan tersebut akan tetap berkelanjutan atau going concern. Sehingga pada saat kondisi ekonomi yang kurang mendukung, perusahaan kecil khususnya cenderung dan menerima pernyataan going concern. Dan kedua, di dalam memberikan opini audit concern, atas suatu perusahaan, auditor dihadapkan oleh dua tipe kesalahan, yaitu laporan audit yang tidak memberikan opini going concern pada perusahaan yang kemudian bangkrut. Kedua, laporan audit yang memberikan opini going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Dan auditor harus cermat dalam menganalisis semua faktor yang mengidentifikasi masalah going concern dan menentukan apakah manajemen memiliki rencana yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ini indikator yang mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern antara lain. 1. Tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang kali, defisiensi modal kerja, arus kas negatif, dan rasio keuangan utama yang buruk. Kedua, masalah internal seperti pemogokan kerja, hilangnya personil kunci, fasilitas dan produk yang sudah ketinggalan zaman, dan ketergantungan besar atau suksesnya suatu proyek. Ketiga, masalah eksternal, seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, litigasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, kehilangan pelanggan dan pemasok utama, serta kerugian yang tidak diasuransikan. Masalah lain-lain seperti gagal bayar pinjaman, ketidakmampuan membayar dividen, restrukturisasi utang, pelanggaran undang-undang dan peraturan, serta ketidakmampuan untuk membeli dari pemasok secara kredit. Dan kelima, perubahan signifikan dalam pasar kompetitif dan daya saing produk lain. SPAP PSA nomor 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor, antara lain. Yang pertama, jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, auditor harus 1. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Kedua, menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
Dan berikutnya, jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Dan terakhir, jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor yaitu menyimpulkan bahwa efektivitas rencana tersebut diantaranya: 1. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. 2. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion which implication of matter paragraph. Terakhir, jika auditor berkesimpulan secara rencana tersebut efektif, akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Dan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan antara lain SPAP tahun 2011 seksi 2341-35. A. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja. B. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek. C. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan, seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah perburuan yang tidak bisa. D. Perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah yang serupa yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi. Evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan ini meliputi SA Seksi 341. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas atau tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan yang sedang diaudit. Mungkin diperlukan informasi tambahan yang mengenai kondisi dan peristiwa, beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor. Kedua, jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Selanjutnya, menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Dan ketiga, setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, auditor mengambil kesimpulan apakah auditor harus memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Dan saya sedikit menambahkan ini, auditor yang memberikan opini going concern kepada perusahaan dapat menimbulkan dampak kerugian bagi perusahaan. Karena opini audit ini dianggap sebagai berita buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan. Namun, diberikannya opini audit going concern oleh auditor juga diharapkan agar pihak perusahaan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga dapat beroperasi kembali dengan normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit
going concern seperti diungkapkan oleh Adam. Penelitian Januari tahun 2008 menyebutkan bahwa reputasi auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Auditor yang berreputasi baik cenderung akan menerbitkan opini audit going concern jika klien terdapat masalah berkaitan going concern perusahaan. Auditor client tenure merupakan jumlah tahun di mana KAP melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Sekian lama hubungan auditor dengan klien, maka dikhawatirkan semakin rendah pengungkapan atas ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Mandatory disclosure adalah pengungkapan atau penjelasan penerimaan informasi oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat disclosure perusahaan, maka 38 semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan menerima opini. Opini audit going concern. Opini audit tahun sebelumnya, opini audit going concern yang telah diterima audit pada tahun 2000 sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan jika kondisi keuangan audit tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Faktor-faktor yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan antara lain Tuanokota Theodorus M. 2013-225. Yang pertama, kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk. Entitas kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru. Tetapi seringkali mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha. Kedua, tersedianya sumber-sumber pembelanjaan bank dan kreditur lain menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali. Atau pemilik atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik menarik dukungan agunan jaminan pribadi. 3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi franchise atau perikatan hukum lainnya. Tahapan proses audit atas kesinambungan usaha Tuanokota Theodorus M. 2013-219. Risk assessment atau penilaian resiko adalah pertimbangan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. B. Telaah penilaian yang dilakukan manajemen assessment tentang kemungkinan adanya peristiwa atau kondisi tersebut di atas. Dan tanggapan atau rencana manajemen menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Tetap waspada terhadap peristiwa atau kondisi yang berpotensi mengancam kesinambungan usaha selama berlangsungnya audit. Keempat,
bertanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar atau sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen. Dan terakhir kelima, pertimbangan fakta atau informasi tambahan yang masuk secara bertahap atau kewaspadaan selama audit berlangsung. Dan kedua, reporting. Reporting tentukan apakah ketidakpastian material terjadi berkenan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi. Penggunaan asumsi bahwa usaha entitas akan berkesinambungan masih tepat. Apakah laporan keuangan menjelaskan secara utuh kekhawatiran akan peristiwa atau kondisi dan mengungkapkan setiap ketidakpastian yang material. Dan reporting memperoleh representasi manajemen atau manajemen representation. Dan yang ketiga, representasi tertulis. Minta representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari task charge with governance tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang dari rencana tersebut. Langkah auditor dalam menangani masalah kesinambungan usaha antara lain satu, dapat penilaian dan rencana manajemen. Jika auditor belum memperoleh minta manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Kedua, evaluasi rencana manajemen. Evaluasi rencana manajemen untuk menanggapi penilaian tentang kesinambungan usaha, apakah outcome dari rencana tersebut dapat memperbaiki keadaan. Ketiga, apakah rencana tersebut visible dalam situasi yang dihadapi. Keempat, berapa andalan perakiran laba atau arus kas dan hal apa yang mendukung asumsi yang digunakan. Identifikasi, bahas, dan peroleh bukti mengenai faktor lain mungkin berdampak terhadap kemampuan kesinambungan usaha entitas. 4. Masih berlangsung atau tidak diakhirinya fasilitas pinjaman dengan syarat yang sama. 5. Laporan mengenai tindakan atau sanksi yang dijatuhkan regulator. 6. Dalam hal penjualan aset, apakah ada dukungan yang cukup, ada calon pembeli. Juga dipertimbangkan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia sejak tanggal manajemen. Dan 7. Melaksanakan penilaian. Maaf. Yang nomor 3 ini ada identifikasi, bahas, dan peroleh bukti mengenai faktor lain yang mungkin berdampak terhadap kemampuan kesinambungan usaha itu. Ada seperti syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, kesulitan keuangan yang diungkapkan dalam pertemuan pimpinan entitas, dan terekam dalam risalah rapat. Ketiga, adanya litigasi atau tuntutan hasil operasi terakhir, buruk atau sangat buruk. Keempat, pelanggaran hukum dan taksiran mengenai implikasi keuangan. Kelima, ada atau tidaknya, sah atau tidaknya, dan rapat dipaksakan enforce
sustainability atau tidaknya pengaturan yang memberikan atau mempertahankan dukungan keuangan dari pihak terkait dan pihak ketiga. Dan kelima, kemampuan keuangan pihak terkait dan pihak ketiga untuk pendanaan tambahan atau pemberian jaminan. Keenam, peristiwa kemudian. Dan ketujuh, indikasi kecurangan seperti manajemen override, transaksi fiktif, dan penyembunyian fakta penting yang material. Di dalam akuntan publik, sebagai auditor eksternal harus mampu mengkombinasikan prosedur-prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang memadai, yang menunjukkan bahwa asumsi going concern masih berlaku. Prosedur-prosedur tersebut dilakukan pada tahapan perencanaan pekerjaan, lapangan, dan penyelesaian. Terdapat banyak jenis pengujian yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal sebagai alat untuk melakukan pengujian going concern. Dan ada 3 jenis pengujian yang harus dilakukan oleh auditor eksternal. Yang pertama, prosedur analitik. Kedua, prosedur pengujian pengawasan internal. Ketiga, prosedur pengujian peristiwa setelah tanggal neraca. Ketiga jenis pengujian tersebut di atas sebaiknya dikombinasikan pada saat dilakukan prosedur audit sehingga dapat memberikan kesimpulan yang akurat. Dan prosedur analitik dan pengujian pengawasan intern sebenarnya ada dalam tahap perencanaan audit dan pekerjaan lapangan. Dan prosedur pengujian atas peristiwa setelah tanggal neraca dilakukan pada tahap penyelesaian audit. Prosedur evaluasi yang dilakukan auditor pada umumnya meliputi Plano Kata Theodorus M 2013 nomor 225. Pembahasan dengan manajemen tentang pembelanjaan entitas dalam jangka menengah dan panjang. Menguatkan informasi mengenai net manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan bukti-bukti dokumentasi. Melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penilaiannya setidak-tidaknya 12 bulan. Dan ini dapat dicapai melalui pembahasan bertanya dan inspeksi dokumen pendukung dan hasil penilaian auditor apakah semua upaya ini visible. Sebagai contoh, perakhiran tentang penjualan di masa mendatang dapat didukung dengan order penjualan. Dan keempat, menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliput oleh penilaian manajemen yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah dalam pendekatan yang dilakukan auditor dalam mengenai isu going concern pada perusahaan kliennya. Standar audit yang dikeluarkan oleh AICPA menggunakan pendekatan 45 akhir yang mengharuskan auditor proaktif dalam melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya keraguan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup. ISA nomor 570 menggunakan pendekatan pasif sebab standar tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan auditor melakukan evaluasi terhadap ketepatan asumsi going concern yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit,
termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, peserta mengumpulkan bukti akhir. Auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Pada akhirnya, auditor harus memutuskan pada bukti audit yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang diterapkan atas dasar yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Cukup sekian dari presentasi dari saya, Resa Jurmaharti Sukma Cahaya. Mohon maaf jika banyak salah dalam mempresentasikan ini. Dan saya akan menambahkan kalimat bijak atau saran tentang peristiwa, kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama, perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis. Dalam menghadapinya, penting bagi manajemen untuk secara proaktif melakukan evaluasi kelangsungan usaha agar dapat mengantisipasi dan mengatasi dampak dari peristiwa kemudian. Kedua, evaluasi kelangsungan usaha bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi juga auditor. Keduanya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa entitas memiliki rencana yang memadai untuk menghadapi perubahan dan resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dan ketiga, ketika menghadapi peristiwa kemudian, penting bagi manajemen untuk tetap tenang dan objektif dalam melakukan evaluasi kelangsungan usaha. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang cermat dan informasi yang akurat. Sekian kalimat bijak dan atau saran tentang peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha. Dan saya akan menyimpulkan kesimpulan peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha. Ada dua hal yang saling terkait dalam dunia bisnis. Dalam menghadapi perubahan, penting bagi manajemen dan auditor untuk melakukan evaluasi kelangsungan usaha dengan cermat. Dengan melakukan evaluasi ini, entitas dapat mengantisipasi dan mengatasi dampak dari peristiwa kemudian, serta memastikan kelangsungan operasionalnya dalam jangka waktu yang wajar. Sekian dari saya atas kesimpulan dan kalimat bijak atau saran tersebut. Terima kasih. Presentasi dari saya. Semoga bisa mengevaluasi kita semua. Jangan lupa komen dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.